Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Anugrah Ramdhani, NPM saya 41182191119030. Saya dari kelas Paralel 4. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kreativitas peserta didik. Pengertian kreativitas. Kreativitas adalah suatu kemampuan dalam menciptakan untuk sebagai sarana memberikan ide-ide yang kreatif untuk menyelesaikan masalah, sehingga untuk jiwa yang peduli sesama. Kreativitas ialah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia dan bukan yang diterima dari luar individu. Kreativitas yang dimiliki oleh manusia lahir bersama lahirnya manusia tersebut. Sejak lahir, individu telah memperlihatkan kecenderungan mengaktualisasikan dirinya. Dalam kehidupan ini, kreativitas sangatlah penting, karena kreativitas ialah suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan manusia. Dengan demikian, kreativitas sebagai salah satu kemampuan seseorang dalam menciptakan suatu ide yang baru dengan memiliki gagasan yang relatif berbeda pada ide yang sebelumnya. Maka pengertian dalam menciptakan kreativitas yang tinggi akan memunculkan ide dan gagasan atau sebuah keinginan yang baru dari pemikiran yang memiliki kemampuan untuk menciptakan tindakan sesuatu yang bermanfaat. Ada beberapa pengertian kreativitas menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Connie R. Semiawan, kreativitas merupakan modifikasi sesuatu yang telah ada menjadi konsep baru. Dengan begitu, terdapat dua konsep lama yang dikombinasikan menjadi satu konsep baru. Yang kedua, menurut Utami Mundar, kreativitas merupakan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur yang telah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan juga pengetahuan yang sudah diproses seseorang selama hidupnya, baik itu di lingkungan, sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Yang ketiga, menurut Rogers, kreativitas ialah sebagai proses munculnya hasil baru ke dalam tindakan. Hasil baru itu muncul dari sifat-sifat individu yang unik yang berinteraksi dengan individu lain, pengalaman maupun juga keadaan hidupnya. Menurut yang keempat, menurut Driftdalt, kreativitas merupakan kemampuan yang bisa berwujud. Kreativitas sebagai kemampuan untuk memproduksi komposisi dan juga gagasan-gagasan baru yang bisa berwujud. Kreativitas imajinatif atau sintesis yang memungkinkan melibatkan pembentukan pola-pola baru dan juga kombinasi dari pengalaman masa lalu yang dihubungkan dengan yang telah ada pada situasi sekarang. Yang kelima, menurut Jawad atau dikutip dari Kemendikbud, kreativitas merupakan kemampuan berpikir untuk meraih hasil-hasil yang variatif dan juga baru, serta memungkinkan untuk diaplikasikan baik dalam bidang keilmuan, kesusastraan, keolahragaan, maupun bidang kehidupan yang melimpah. B. Kriteria kreativitas. Berdasarkan pendapat para ahli psikolog, menurut Dani dan Davis tahun 1982, mengemukakan sejumlah aspek berbeda termasuk dalam kriteria kreativitas, yaitu satu, sensitivity to problems. Artinya kreativitas dilihat dari kepekaan terhadap masalah yang muncul. Dua, originality, artinya pemecahan masalah dengan cara baru, bukan meniru pemecahan masalah yang lain. Yang ketiga, ingenuity, artinya adanya kecerdikan dalam pemecahan masalah. Yang keempat, breadth, artinya ketepatan dalam pemecahan masalah. Yang kelima, recognition by peers, artinya ada pengakuan dari kelompok tentang penemuannya. Salah satu hal yang penting dalam kreativitas adalah kemampuan berpikir yang menyebar atau divergent thinking, sebagai lawan dari berpikir yang menyatu atau convergent thinking. Dalam struktur intelek, kedua hal itu memainkan peranan yang sangat penting. Dalam convergent thinking ada jawaban yang benar dan tepat, sedang pada divergent thinking dirincikan dengan menghasilkan bermacam-macam alternatif pemecahan yang luas yang masing-masing merupakan kemungkinan yang masuk akal. Para pemikir yang menyebar tidak terikat harapan-harapan, tidak menghendaki jawaban yang benar, melainkan menghendaki cara berpikir yang spontan dan bebas. Seperti dalam melamun dan asosiasi bebas yang menghasilkan berbagai pemecahan masalah atau penemuan. Asosiasi bebas yang digunakan dalam pemecahan masalah secara kelompok disebut brainstorming.
C. Kreativitas dan inteligensi. Kecerdasan atau inteligensi adalah suatu konsep abstrak yang diukur tidak secara langsung oleh psikolog melalui tes inteligensi untuk estimasikan proses intelektual. Komponen utama inteligensi adalah kemampuan verbal, keterampilan memecahkan masalah, kemampuan belajar, kemampuan beradaptasi dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Teori kecerdasan yang pertama, teori keturunan dan lingkungan, kedua teori epistemologis dan biologis adalah inteligensi sebagai kemampuan berpikir jernih, analitis, dan komprehensif. Menurut Lewis M. Terman atau Butcher tahun 1973 dan Piaget tahun 1956. Yang ketiga, teori struktural adalah inteligensi memiliki struktur kemampuan berpikir konvergen atau satu macam dan berpikir divergen atau berpikir bermacam-macam atau kreatif. Goodman adalah kategori tes inteligensi atau gambar, simbol, dan kata bermakna. Klasifikasi kecerdasan. Yang pertama, idiot kurang dari 30, yang kedua MBC 31 sampai 50, yang ketiga debil 51 sampai 70, yang keempat slow learner 71 sampai 90, yang kelima normal 91 sampai 110, yang keenam rapid learner 111 sampai 130, yang ketujuh gifted lebih dari 131. Metode tradisional oleh Binet dan Simon, IQ sama dengan MA per CA kali 100. MA adalah mental age atau umur mental, CA adalah chronological age atau usia kronologi. Klasifikasi kecerdasan, metode modern atau menurut Laura E. Beck tahun 1994. Membedakan IQ secara langsung antara skor mentah anak dengan skor mentah anak lain sehingga mendapatkan definition IQ rata dan dalam suatu kurva akan terlihat IQ tergolong kelompok atas, tengah, atau bawah. Faktor kecerdasan dalam belajar dan perkembangan anak, kemampuan individu, 1. Intelektual, ada potensi atau inteligensi, ada aktual atau prestasi belajar. Yang kedua, non-intelektual, perkembangan kecerdasan anak, intervensi sejak dini di keluarga maupun sekolah memiliki sumbangan berarti bagi perkembangan kecerdasan atau menurut Laura E. Beck tahun 1994. Peranan sekolah bagi kecerdasan anak menurut Ceci tahun 1991. Yang pertama mengajarkan pengetahuan faktual, yang kedua mengajarkan keterampilan proses informasi atau strategi mengingat dan kategorisasi. Yang ketiga mendorong sikap dan nilai memelihara kinerja dalam ujian secara sukses atau konsentrasi. Kreativitas menurut Hurlock tahun 1978. Yang pertama, upaya membuat sesuatu baru dan berbeda. Yang kedua, sesuatu yang baru dan asli terjadi secara kebetulan. Yang ketiga, sesuatu tercipta sebagai sesuatu yang baru dan beda. Yang keempat, proses unik untuk tujuan tertentu atau baru. Yang kelima, kecerdasan yang tinggi. Yang keenam, kemampuan bawaan bukan dari lingkungan. Yang bersinonim dengan imajinasi dan fantasi dan inovatif. Yang kedelapan, conformer atau tidak diganggu dan kreator. Kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa dan menghasilkan penyelesaian yang unik berbagai persoalan. Teori kreativitas. Yang pertama, teori psikoanalisis adalah kreativitas dipandang sebagai pengganti, yaitu alat yang dapat melepaskan dari kesukaran. Yang kedua, teori asosiatif, kemampuan berpikir secara produktif dan menggunakan sejumlah ikatan asosiatif pada individu untuk menghadapi masalah. Yang ketiga, teori Gestalt adalah logika tradisional dan asosiatif menurut Ribot tahun 1060. Yang keempat, teori eksistensial adalah creativity is the quarter of the intellectual discrete consequence of human being with his word. Menurut May tahun 1959. Yang kelima, teori interpersonal, kreator dan inovator. Yang keenam, teori trait, sensitivitas masalah, kelancaran berpikir, keluasan berpikir, orisinilitas berpikir, redefinisi dan elaborasi semantik menurut Guilford tahun 1959. Perkembangan
kreativitas anak. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, status sosioekonomik. Yang ketiga, posisi urutan kelahiran tengah dan bungsu lebih kreatif. Yang keempat, ukuran keluarga. Keluarga besar sampai kurang kreatif. Yang kelima, lingkungan kota versus desa. Yang keenam, inteligensi. Usia kritis perkembangan kreativitas. Yang pertama, 5-6 tahun. Ada tekanan dari orang dewasa berupa aturan-aturan yang harus dilakukan seperti di sekolah, keluarga, dan lain-lain. Kreativitas terganggu. Yang kedua, 8-10 tahun. Keinginan diterima ABG. Anggota kelompok enggak jadi konformis, tidak ambil risiko. Ikuti pola perilaku kelompok menurut Hurlock tahun 1982. Pengembangan kreativitas dalam KBM, konsep Guilford, kreativitas adalah berpikir divergen, sedangkan hasil belajar bersifat konvergen. Karena informasi telah terstruktur, dua struktur inteligensi yang berseberangan, kondisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, sikap sosial tidak menyenangkan anak menghalangi kreativitas karena anak didorong berbuat sama dengan anak lain yang belum tentu disukai. Pengkondisian yang menyenangkan seperti dorongan, waktu, material, hubungan baik dan tidak posesif orang tua, teknik pengasuhan, kesempatan berbuat. Yang ketiga, penyediaan materi, stimulus, eksperimen dan eksplorasi. Yang keempat, bimbingan dan dorongan gunakan potensi fisik dan materi atau bahan. Yang kelima, ortu tidak terlalu overprotective. Yang keenam, pengasuhan demokratif dan permisif menurut Trevinger tahun 1980. Implikasi dalam KBM. Yang pertama, ciptakan tugas yang dikehendaki anak. Yang kedua, pembelajaran dilandasi rasa ingin tahu. Yang ketiga, pembelajaran mengembangkan sensitivitas. Yang keempat, terhindar berbagai masalah dan tantangan. Yang kelima, pembelajaran dengan kelonggaran untuk elaborasi. Yang ketujuh, berpikir konvergen dan berpikir divergen. Yang kedelapan, dihindari penghakiman dari guru. Yang kesembilan, memungkinkan eksperimen sesuai kebutuhan. Yang kesepuluh, berikan kesempatan tentukan pilihan. Yang kesebelas, anak dihadapkan pada persoalan real. Menurut Donald J. T. tahun 1980. Proses kreatif. Cara pandang seorang terhadap dunia ini ada berbagai macam, terlebih bagi orang kreatif. Ia memiliki cara berpikir yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Orang yang kreatif akan berpikir dengan cara yang tidak pernah dipikirkan oleh orang sebelumnya. Ada berbagai macam kreativitas dalam diri manusia, namun seringkali kita tidak menyadari dan tidak mengetahuinya. Proses kreatif bukan hanya saja sebatas menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ada 4 tahapan dalam proses kreatif. 1. Tahapan persiapan. Memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Yang kedua, tahapan inkubasi, masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak. Padahal yang lain. Tahapan iluminasi. Pada tahapan inkubasi tidak selalu memicu terjadinya eliminasi atau pencerahan. Pada saat eliminasi terjadi jalan terang menuju permasalahan mulai terbuka. Jadi kayak kita merasa seakan-akan sensasi kegembiraan itu yang luar biasa karena adanya pemahaman meningkat. Semua ide muncul dan ide tersebut saling melengkapi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tahapan verifikasi. Setelah sebuah ide ditemukan, maka ide tersebut harus diuji. Tahapan ini merupakan tahapan untuk menguji sebuah produk hasil proses kreatif untuk membuktikan legitimitasnya. Tahapan verifikasi umumnya lebih singkat daripada tahapan-tahapan sebelumnya, karena tahapan ini menguji dan meninjau kembali hasil perhitungan seseorang, dan juga itu untuk melihatkan apakah penemuannya itu berhasil atau tidak. Ciri-ciri kepribadian orang kreatif. Orang kreatif cenderung memiliki kepribadian yang kompleks. Hal ini yang membuat mereka berbeda dibandingkan orang lain. Ciri-ciri orang kreatif yaitu pertama, pemimpinnya yang realistis. Orang-orang kreatif senang berangan-angan dan membayangkan berbagai hal yang tak dipikirkan oleh orang lain atau off the box. Yang kedua, energik dan fokus, fisik maupun mental. Orang kreatif sangatlah energik. Ia dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengerjakan suatu hal yang menarik perhatiannya.
Yang ketiga, rasa ingin tahu tinggi. Orang-orang kreatif juga memiliki rasa tahu yang ingin tinggi. Hal ini dapat dilakukan karena dia sering baca buku, dia senang membaca buku atau berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, suka bermain namun disiplin. Kreativitas yang sesungguhnya merupakan antara kesenangan dan kerja keras. Meski orang yang kreatif cenderung terlihat suka bermain, namun kata bermain ini mengacu pada sikap aktif yang dimilikinya. Yang kelima, bisa ekstrovert atau introvert, yang beranggapan jika orang kreatif itu ekstrovert, namun juga orang mengatakan kalau orang kreatif itu introvert. Padahal kreativitas memerlukan penggabungan dari kedua tipe ini. Orang-orang kreatif juga cenderung berada di tengah-tengah introvert, dan extrovert. Yang keenam, bangga dengan pencapaiannya. Orang-orang kreatif cenderung bangga dengan pencapaian, namun mereka juga tetap bersikap rendah hati. Orang kreatif memiliki rasa hormat yang luar biasa pada hal yang berpengaruh terhadap pekerjaannya. Ciri-ciri kreativitas bisa dibedakan ke dalam ciri-ciri kognitif dan non-kognitif. Yang pertama, ciri kognitif termasuk 4 ciri, yaitu orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Yang kedua, ciri non-kognitif termasuk motivasi, sikap, dan kepribadian yang sesuai. Kreativitas seseorang tidak dapat berkembang secara wajar. Misalnya, menurut tes berpikir kreatif, seorang memiliki kemampuan berpikir orientsian, luwes, dan lancar, namun ia pemalas dan mudah menyerah, maka kemampuan tersebut tidak akan berkembang. Chasden and Wells tahun 1966 menemukan bahwa siswa SMA yang tinggi kreativitasnya lebih mandiri, mengusahakan perubahan dalam lingkungannya, dan relasi intrapersonalnya lebih terbuka dan aktif. Sebaliknya, siswa yang rendah kreativitasnya lebih rendah otonominya dan kurang menonjolkan diri. Garwood tahun 1964, para mahasiswa bidang sains. Mahasiswa yang tinggi kreativitasnya memiliki fleksibilitas kognitif yang tinggi, lebih dini tertarik pada sains, lebih dominan, pandai bergaul, dan dapat menerima dirinya. Munandar tahun 1977 mengemukakan 7 ciri kepercayaan dan nilai-nilai yang melakukan orang-orang kreatif, yaitu terbuka terhadap pengalaman baru dan luar biasa luas dan mengapresiasi fantasi, berminat, dan kegiatan-kegiatan kreatif. Percaya pada gagasan sendiri dan mandiri. Penutup, kesimpulan, kreativitas adalah suatu kemampuan dalam menciptakan atau sebagai sarana memberikan ide-ide yang kreatif untuk menyelesaikan masalah, sehingga untuk jiwa yang peduli sesama. Kecerdasan atau inteligensi, suatu konsep abstrak yang diukur tidak secara langsung oleh psikolog melalui tes inteligensi untuk estimasikan proses intelektual. Cara pandang seseorang terhadap dunia ini ada berbagai macam, terlebih bagi orang yang kreatif, ia memiliki cara berpikir yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Kepribadian kreatif pada dirinya, seseorang dapat distimulasi melalui lingkungan belajar, yaitu mulai dari keluarga, masyarakat, sekolah, kondisi-kondisi tertentu yang ada pada lingkungan seseorang dapat memicu seseorang untuk lebih kreatif. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.